Oke, sekarang kita balik lagi sama Bias Paris sebagai host di Ngobrol Apa. Dan tentunya dengan tamu-tamu yang berbeda di setiap episodenya. Dan kali ini kita ketemu sama Yeay, Kak Lina. Nah, akhirnya lebih. Akhirnya setelah sekian lama. Bener, biasanya kan di balik layar nih. Ya, betul. Nyiapin minum bapak. Oh iya, kabel-kabel gitu kan. Sekarang ada di sini. Makasih loh pemilik program. Enggak, ada satu cerita lagi. Dari dulu nggak mau, akhirnya mau juga sekarang. Enggak gitu konsepnya, kan udah tuir Pak. Ini kan segmennya benarnya anak muda Oke. sih. Oh muda sih saya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting Kak Lina sudah bersama-sama bareng sama kita dan pasti ada sesuatu yang akan dibahas bareng sama Kak Lina pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian buat nonton versi visualnya podcast kita di channel di YouTube di Plus Media besok hari Selasa jam 6 sore. Dan untuk sesi 2 akan ditayangkan Selasa minggu depan juga jam 6 sore. Gitu teman-teman. Juga buat teman-teman yang sudah join, thank you. Dan jangan lupa buat di-share, ajak temannya yang lain buat join. Kalian juga bisa gabung bareng untuk nimbrung bareng lewat chatbox kita yang ada di aplikasi. Dan juga ada di website ytwr.org. Oke, Kak Lina. Ya, kita jumpa di program apa nih ya? Ngobrol apa? Ngobrol seru Seputar apa aja. Oke, Kak Lina, apa namanya? Kali ini obrolannya agak ini ya. Agak apa? Sedikit asing buat hostnya gitu. Enggak juga sih. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini nih, tentang kehidupan seorang ibu. Oke. Begitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kak Lina boleh perkenalkan diri sedikit sih? Enggak sih? Oke, baik. Saya Lina. Saya join di YTWR sudah 2 dekade lah ya, lama. Wow, 20 tahun ya. Iya, 20 tahun dari bujang sampai akhirnya merit dan sampai akhirnya punya anak 4 Bi. Sekarang punya anak 4 ya. Iya, itulah statusnya. Dan sekarang saya di sini di departemennya campur-campur lah ya. Beririsan ya. Iya, apa namanya, serabutan ya. Ya, oke. Nah, Kak Lina, kita langsung aja nih ya, langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan karena cukup banyak yang mau dikepoin dari Kak Lina ini. Nah, ini Kak Lina kan juga selain bekerja, Kak Lina juga berperan juga sebagai seorang istri dan ibu buat anak-anak nih. Nah, gimana sih Kak Lina memanage waktu yang efektif dalam kehidupan Kak Lina nih? Iya, itu hal yang susah ya. Susah artinya dalam mengaturnya, memanagenya pasti ada banyak kegagalan, ada banyak salah-salahnya, jatuh bangunnya. Tapi kan ketika gagal kita bisa bangkit kan Bi, ya kan belum ending nih. Ya ketika gagal kita masih bisa bangkit. Ngatur waktu ya karena ada kesibukan sebagai ibu, 4 orang anak, istri, kerja. Walaupun saya kerjanya part time sih ya, nggak full time. Office time-nya juga terbatas, tapi ya tetap aja semuanya membutuhkan tanggung jawab. Ngatur waktunya kalau saya punya analogi itu sederhana banget nih. Kamu suka traveling kan ya? Ya, betul. Nah, biasanya kan pakai backpacker ya, pakai ransel atau koper katakanlah. Kalau kamu pergi ke suatu tempat, misalnya 3 hari ya, 3 hari gitu kan, kamu pasti bawa dong kebutuhan pribadimu, mulai dari baju, daleman, masa nggak ganti 3 hari? Ya, ganti dong. Jadi daleman, belum alat mandi, belum keperluan-keperluan kalau itu ada event gitu ya. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ya, pasti kalau berangkat tuh rapi, ditata, habis disetrika, ditata sedemikian rupa supaya muat tuh satu ransel supaya nggak bawa banyak-banyak. Nah giliran pulang karena udah capek, terus juga check out buru-buru, harus segera boarding barangkali atau travelnya segera nyusul, jemput untuk kita balik, pasti buru-buru dong, dudut dimasukkan segala macamnya ke ransel dan akhirnya loh kok nggak cukup. Padahal barang yang sama, nggak beli apa-apa, nggak nambah apa-apa. Terpaksa kita bongkar lagi ya, terang aja wong masih kusut-kusut kita masukkan seadanya dan nggak kayak cukup. Di awal ya. Benar. Terus ketika kita tata ulang lagi cukup juga. Jadi artinya memang waktu itu perlu diatur sedemikian rupa, nggak bisa kita seenaknya sendiri. Karena apa? Karena
dalam sehari kita nggak bisa mengerjakan banyak pekerjaan, banyak hal di waktu yang sama, nggak mungkin dong. Jadi harus diatur supaya 20 sehari ada berapa jam ya? Sehari 24 jam. Aduh, belum berubah ya? Belum dong. Sehari 24 jam itu rasa cukup, Bi. Kadang-kadang kalau kita pas penat, suwibu, banyak deadline, banyak target, aduh kenapa sih sehari nggak 36 jam? Nggak bisa gitu. Ya benar. Tetap aja 24 jam itu harus diatur sedemikian rupa supaya cukup. Sama, saya juga harus ngatur kapan harus masak, kapan harus kerja, kapan harus me time, dan lain-lain lah. Oke, jadi diatur gitu ya Kak ya? Iya, diatur sedemikian rupa. Iya, benar. Dan biasanya Kak Alina ngaturnya itu gimana sih? Maksudnya apakah ditulis atau dalam pikiran aja, atau memang sudah jadi kebiasaan akhirnya nggak perlu ditulis, atau apa tinggal mengalir aja gitu? Oh iya, akhirnya orang tipe-tipe sebenarnya tipe-tipe yang nggak terlalu saklek-saklek sih. Oke, cuma fleksibel ya? Iya, fleksibel. Apalagi kalau itu urusan rumah biasanya easy going lah, mengalir lah, karena semua sudah terpatri di pikiran. To-do list-nya sudah di sini ya. Kapan harus ngapain, kapan harus ngapain sudah terpola di pikiran. Tapi kalau untuk urusan kerjaan saya tuh banyak catatan. Entah di note sini, HP, kadang di post-it ya. Hari ini ngapain? Kadang saya kerja sama tim juga tak buat gitu. Di tim anak, tim PR. Tanggal ini buat ini, tanggal ini ada pertemuan ini, tanggal ini ada visit ini. Saya tulis sampai rangkap-rangkap, ada di buku besar, ada di mana-mana lah. Biar karena saya lupa ya. Iya, jadi harus buat schedule, to-do list itu ditulis. Itu menolong banget sih. Buat to-do list ya, jadi caranya. Nah, ngomong-ngomong soal to-do list nih, kan kadang ekspektasi itu nggak sesuai realita nih. Kita mungkin sudah merencanakan sesuatu, hari ini misalkan bangun pagi ya. Pagi aku mau, nanti siang mau ini, sore mau ini, malam mau ini. Nah, ketika kita sudah menyusun dan akhirnya rupanya waktu dijalankan tidak sesuai, mungkin ada sesuatu yang lebih urgent dan harus mengorbankan yang harusnya dilakukan sebelumnya, itu gimana nih Kak? Pernah gitu nggak kamu? Pernah dong. Pagi tadi kayaknya gitu ya. Pagi tadi iya, betul. Harus ke toilet ya. Itu kan mendesak dan penting. Karena kadang kalau pola kehidupan tuh ada mendesak tapi tidak penting, ada penting tapi tidak mendesak, ada penting dan mendesak. Ke toilet. Gitu-gitu kan nggak bisa ditunda kan? Betul. Sering lah bias ya, kadang-kadang sudah dalam seminggu kita sudah list nih apa-apa yang dikerjakan, buat artikel, buat konten, buat skrip, terus apalagi nyusun presentasi untuk report. Ternyata juga tiba-tiba ada tamu datang. Kalau di kantor ada tamu datang. Nah, karena hubungannya saya dengan relationship building, saya harus nyiapin media promo, harus nemenin sekali waktu. Aduh, gitu kan. Ya ketunda yang tidak kita rencanakan, yaitu nanti ya dampaknya harus bayar harga ngejar yang belum terkerjakan itu. Ya enggak masalah, asal kita sudah punya sistem diri untuk melis dulu masalah itu di luar kemampuan kita. Ada hal-hal yang mak bedunduk tiba-tiba ya nggak apa-apa, kita kan prioritaskan yang terpenting dan mendesak itu tadi, Bi. Oke, yang terpenting dan mendesak kita dahulukan ya. Yes dong. Jadi nggak selalu apa yang baru datang, aku ada kerjaan baru, kerjain. Nah, lihat prioritas juga ya Kak ya. Iya, benar. Nggak semua harus diambil. Nah, ini juga ada pertanyaan yang ini nih Kak. Pertanyaan yang unik nih. Antara keluarga dan pekerjaan, mana yang lebih penting? Gimana? Gimana ya? Ya, antara pekerjaan dan keluarga, mana yang lebih penting? Bagi saya dua-duanya penting, karena itu pilihan saya. Saya memilih untuk saya bekerja walaupun tidak full timer tadi, tapi di sisi lain saya tidak bisa mengesampingkan kodrat saya sebagai ibu ya. Somplak-somplaknya saya tahu kodrat saya gitu kan. Saya ibu, saya istri, dan itu bagi saya dua-duanya penting, harus berjalan bersama-sama. Pekerjaan perlu bagi saya dan keluarga saya karena untuk menambah income kami. Demi ketahanan pangan, ya kan? Itu sebuah kebutuhan memang Yes, benar, nggak bisa dipungkiri. Tapi selain cuan tadi, selain gaji, salary,
dan apresiasi apapun juga butuh bagi saya juga butuh pengakuan, kadang-kadang butuh kan manusia ini ya, aktualisasi diri lah ya, itu juga kebutuhan. Terus tugas mulia yang lain juga tentu sebagai ibu dan istri ya, tentu menjaga mereka, merawat, mendampingi, itu juga tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Itu bentuk dedikasi saya untuk suami saya dan untuk anak-anak saya, dan kedua-duanya penting. Iya. Jadi kalau dalam skala prioritas itu bisa dibilang setara kayak, nggak bisa di mana nomor 1, mana nomor 2 gitu, bisa dibilang gitu nggak sih? Nggak juga ya. Ini prioritas nomor 1 nih, ini nomor 2, ini nomor 3. Iya. Semuanya penting, tapi tetap ada prioritas-prioritas tertentu. Nanti kalau kita berhadapan langsung dengan kasus-kasus khusus, pasti itu tadi kembali ke mana yang penting dan mendesak. Kalau kita bedah kasus banyak. Jadi kita harus bisa fleksibel dengan keadaan juga Kak ya, nggak bisa terpaku dengan apa yang sudah biasa kita lakuin gitu juga. Iya, kembali lagi ke prioritas. Meskipun kedua-duanya penting, keluarga bagi saya penting, pekerjaan juga penting, dan semuanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, sehingga semuanya berjalan baik gitu ya. Tapi tetap aja ada skala prioritas yang penting dan mendesak yang didulukan. Misalnya gini, Bi, saya ada rapat dengan departemen di hari besok gitu kan. Itu sudah terencana nih ya? Iya, sudah terencana. Tim sudah oke semua, agenda sudah semua di list gitu ya. Terus kita harus mencapai satu keputusan tertentu. Terus tiba-tiba saya mau berangkat, anak saya sakit. Nah, kembali lagi, prioritasnya mana? Yang penting dan mendesak adalah saya membawa anak saya, menolong anak saya pergi ke dokter, atau setidaknya memberi obat sampai gejala-gejalanya teratasi gitu ya. Terus kalau itu tentang keluarga, kalau misalnya di pekerjaan juga begitu. Saya menjanjikan anak saya di weekend nih, yuk renang yuk, gitu kan. Pasti seneng dong. Kalau Sabtu kan polanya untuk family ya, karena weekend kan kita gitu libur kan. Tiba-tiba bosnya ngajak, Mbak Lina ada virtual ini dong, kelas online atau webinar, harus hadir. Terus nggak bisa Pak, saya ada janji anak saya renang. Renang penting nggak penting buat saya untuk anak-anak. Tapi mendesak nggak? Bisa mendesak, bisa enggak. Artinya bisa dipending dong. Nah itu saya bisa bicara baik-baik sama anak-anak. Nah, mama harus kerja nih. Jadi renangnya nanti ya. Terus solusinya gimana? Biasanya saya bayar harga. Saya bisa ambil cuti di hari lain untuk nemeni anak. Itu buat saya pribadi gitu sih. Nggak saklek-saklek banget. Tetap melihat ya itu tadi skala prioritas dari tingkat kepentingannya, tingkat urgensinya sejauh mana itu. Itu Kak ya. Jadi kalau ngomongin fleksibilitas memang harus melihat situasi dan kondisi dan segala macam, apakah mendesak atau tidak. Kamu kok nggak tengok-tengok Bi? Tengok-tengok, ini baru mau bacakan. Rupanya sudah ada 2 yang join di chatbox nih Kak. Ada Joan dan Bibi di Malang. Joan dulu deh. Sampai sejauh mana sih kita skala prioritas itu diterapin? Sampai sejauh mana Kak? Sejauh mana skala prioritas diterapin? Ya itu tadi sedikit sudah dibahas ya. Tetap yang sudah jadi prioritas harus dinomorsatukan. Ketika kita ada ajakan-ajakan di luar skala prioritas ya nanti dulu gitu ya, supaya tidak ketunda. Menunda yang prioritas itu menyedihkan loh. Bisa aja kita tunda, misalnya harus kirim laporan tanggal 1. Nanti dulu di rumah tanggal 1 kan masih jam 12 malam. Bisa lah sampai rumah. Ternyata di rumah ada trouble. Laptop macet, listrik mati, itu kan? Nggak bisa dihindarin ya. Kita bisa ditelepon, ayo laporannya betul. Nah, karena kita gampangin. Jadi memang skala prioritas kalau sudah kita prioritaskan ya harus dikerjakan secepat mungkin. Kecuali ada hal-hal tadi yang tiba-tiba datang dan itu juga urgent dan penting, ya pasti bisa diatur lah ya. Ini yang kedua, tak bacain ya Kak. Saya punya teman yang kurang banget bisa nentuin prioritas. Sudah kasih tahu dan dinasihatin juga.
apakah wejangan yang akurat dari teman-teman ngobrol apa? Nah, tapi sepertinya nih Kak Lina, kita jawabnya ini ada di pertanyaan-pertanyaan sesi kedua nih. Oh gitu. Jadi untuk Bibi yang ada di Malang, dengerin terus ya, karena ini kita akan membahas lebih dalam lagi soal ini ada di sesi kedua. Oke. Iya. Tungguin aja Bibi yang ada di Malang. Oke, tapi terima kasih sudah bertanya dan sudah join. Mantap. Iya. Oke, kita lanjut dulu nih Kak Lina. Ada satu pertanyaan lagi. Apa sih Kak sebenarnya, kita kan dari tadi ngomong prioritas. Nah, sebenarnya prioritas itu apa sih, dan gimana Kak Lina nih ya, dalam konteks Kak Lina, gimana Kak Lina menentukan prioritas keluarga dan prioritas pekerjaan? Iya. Prioritas buat saya adalah hal yang harus didulukan. Dan bagaimana menentukan prioritas keluarga dan pekerjaan, ya kita biasanya kalau sudah berkecimpung di hal tertentu, kita pasti akan tahu lah ya pola-polanya bagaimana. Lama-lama kita ngerti, oh aku harus bagaimana dan aku harus berbuat apa dulu yang harus aku kerjakan. Sama, itu juga terjadi pada saya. Ya. Bisa karena biasa, Bi. Iya, betul. Karena kita harus belajar dari kegagalan juga. Kita juga harus belajar dari orang lain. Kita juga harus belajar dari literasi. Banyak hal. Jadi belajar tidak mengenal usia ya. Kita harus menjadi pembelajar seumur hidup gitu ya. Pembelajar seumur hidup, seumur hayat kita ya, selama kita masih hidup. Jadi untuk bagaimana kita bisa mengaturnya, bisa menentukan prioritas di keluarga atau di pekerjaan, harus banyak belajar dari kegagalan yang pernah dialami, diperbaiki, dan juga belajar dari banyak hal. Kok ini lebih baik ya, kok ya kita ambil semua positifnya lah ya, dari keluarga orang lain, dari literasi dan apapun itu. Dan itu menolong banget. Nggak bisa ya instan sih, pasti ya perlu proses belajar dan dari kebiasaan-kebiasaan. Benar. Nggak bisa instan langsung kayak memberikan langsung baik semuanya. Nggak bisa kan, benar-benar. Misalnya kita kamu berencana untuk merit, tiba-tiba bias dan ini bahagia selamanya. Itu kan hanya diceritakan, Bi. Iya, betul. Cinderella. Iya, makanya. Nah memang kalau membuat rencana juga harus realistis sih Kak, di dalam satu sisi, karena kan kita tahu kemampuan diri kita sendiri, kita sudah bisa menilai diri kita sendiri sejauh mana kemampuan kita bisa menyelesaikan suatu tugas. Kalau kita menyelesaikan atau mengambil tanggung jawab yang itu di luar kemampuan kita, kita juga harus sadar, oh berarti kita butuh support nih dari orang lain. Betul. Nah, kira-kira kalau Kak Lina sendiri, supportnya siapa nih? Supportnya apa atau supportnya siapa? Supportnya siapa dan apa? Apa yang membuat Kak Lina selalu bersemangat kalau bekerja? Mood buster ya. Iya, betul. Support system terbaik, mood buster terbaik adalah duit katanya. Itu betul. Boleh berupa barang atau orang, terserah lah. Duit ya. Iya, kalau itu apa ya? Iya. Kalau itu siapa ya, pasti orang-orang terdekat kita ya. Teman-teman kita, keluarga kita. Bahkan juga komunitas kita yang kita percaya, yang dekat dengan kita, itu juga bisa jadi support system buat kita demi kesehatan mental, Bi. Demi kesehatan mental. Benar, setuju. karena kita juga butuh mengeluarkan unek-unek, kita juga butuh didengar, kita juga butuh feedback dari orang lain. Nggak bisa dipungkiri. Jadi harus ada teman, lingkaran pertemanan yang baik, yang bisa dipercaya, yang memberikan energi positif ya, dan influence yang positif, bukan yang malah ngerusak, bukan yang malah menghancurkan. Tapi kan sejauh kita kenal teman-teman kita tahu dong, ini bagaimana, siapa yang harus ku percaya, siapa yang harus ku ajak cerita, yang harus ku ajak sharing. Dan itu penting, ya itu tadi, demi kesehatan mental kita, karena penatan kita kan banyak. Ya, kerjaan di rumah masih, apalagi kan sekarang sekolah anak-anak daring gitu betul, kan. Online. Iya, kalau nggak ada kerjasama dengan pasangan kan repot juga. Jadi ya itu butuh. Jadi support system itu
ya orang yang bisa kita percaya, bisa teman, bisa kakak rohani kan ya, bisa psikolog yang kenal dengan Iya sih betul, bisa siapa saja ya Kak ya. Kita nggak bisa menentukan memang ya. Tahu-tahu di tengah jalan rupanya dia bisa jadi support system ya. Memang kayak gitu sih realitanya. Oke, kita akan bahas lebih banyak lagi soal prioritas dan juga support itu tadi di sesi kedua. Artinya kita sudah selesai nih di sesi satu. Sudah dong. Kamu belum promo ini loh, Bi. Apa ini, Kak? Ini kalau yang visual besok ya. Kalau yang hari ini live audio nggak bisa. Ya. Jadi ini merchandise kita yang baru, Bi. Branding banget keren nih. Loh. Ini yang pertama Askara. Ini ada botol minum nih. Ya, Kak ya? Iya, tumbler botol minum betul. Fungsional banget. Betul. Ini dan ini tunjukin dong ke pemirsa apa logonya tuh. Logonya logo Disciples Media dengan warna khasnya ya, orange dan warna biru. Oke, buat kalian yang mau dapetin gimana caranya? Nanti aja kita penasaran biar jangan di spoiler. Sesi kedua. Oke, jangan di spoiler. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di sesi kedua setelah yang satu ini.